Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman subscriber dan Sumbawa channel dimanapun berada. Kali ini saya berada di Sumbawa bersama panitia Mike CV Samota Sumbawa, yang alhamdulillah saya beserta rombongan berusaha untuk meluangkan waktu untuk mengunjungi salah satu pariwisata Liang Bukal, Kecamatan Desa Batu Tering. Kemudian rombongan akan mengatur bagaimana strategi kita untuk naik ke atas. Mungkin kita bisa tanyakan langsung karena kita didampingi oleh akhina fillah al-Ustadz Jamil. Kita tanyakan kepada beliau yang lebih paham, yang lebih tahu bagaimana sejarah religi dari yang kita tuju untuk pada hari ini. Bisa kita tanyakan dulu. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman dari Din Sumbawa Channel, kita akan menuju perjalanan religi ke Liang Petang, Desa Batu Tering, Kecamatan Muyuhulu. Tapi kita melewati wisata Liang Bukal. Ya, kita melewati wisata Liang Bukal untuk kita menuju ke Liang Petang. Ya, ini kita mempersiapkan perjalanan kita. Ya, jadi sejarahnya di Liang Petang itu alhamdulillah di sana terdapat suatu sejarah yang luar biasa, penyebaran agama Islam yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Indonesia dan NTB Sumbawa khususnya. Ya, di sana terdapat makam 7 wali yang akan kita kunjungi. Ya, insya Allah inilah perjalanan religi kita. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kita akan mempersiapkan perjalanan kita. Ya, kita membicarakan sedikit sekejul kita, ya, untuk bagaimana apa yang akan kita lakukan, bagaimana perjalanan kita ke sana. Ya, kita sedang mempersiapkan, kita sedang rumbuk dulu sama rombongan, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjalanan ini ya diridhoi oleh Allah dan tidak ada hambatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Berangkat, ya. Kita sama-sama menuju ke wisata religi, yaitu di Liang Petang. Liang Petang, Desa Batu Tering, Kecamatan Muyuhulu. Ya, mari kita berangkat. Ready? Semangat. Semangat. Let's go.
Ya. Adik-adik serta rombongan yang berbahagia, perjalanan kita menuju ke Liang Petang, kami dari Korcap Lombok Timur setelah mengikuti selaku panitia di MXGP yang ada di Samota Sumbawa. Alhamdulillah pada hari ini kami menyempatkan diri akan menuju ke lokasi Liang Petang, yang mana tempat itu penuh dengan sejarah keagamaan atau religi. Dari sejarah tersebut kepada Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid selaku pendiri pondok pesantren yang ada di Pancor. Pesan beliau, tempat ini adalah luar biasa, sangat bersejarah. Perkembangan agama Islam berasal dari timur sehingga di Pulau Sumbawa ini pertama kalinya dari Goa ke Makassar langsung ke Pulau Sumbawa, kemudian Pulau Lombok agak belakang, sehingga para wali-wali terdahulu menyiarkan agama Islam lewat gua ini. Beliau-beliau bertapa di sini, diserang oleh zaman penjajah Belanda dan Jepang, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Yang Maha Kuasa Allah Rabbul Izzati, semuanya itu ada jalan keluarnya, sehingga perkembangan agama Islam alhamdulillah Pulau Sumbawa pertama, kemudian dilanjutkan ke Pulau Lombok. Di situ di Pulau Lombok itu oleh datok kita, nenek kita, Al-Maghfurullah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai ulama terkemuka di dunia. Alhamdulillah sampai saat ini, detik ini, pengembangan implementasi pembelajaran beliau sudah tidak dapat kita hitung saking banyaknya. Demikian barangkali para pemirsa, dan insya Allah kita akan lanjutkan menuju ke Liang Petang. Terima kasih. Dan tempat kami ini ada juga sejarah yang sangat luar biasa. Ada namanya Batu Doyong. Kelihatannya seperti batu doyong. Nah, barangkali semuanya ini bukti sejarah bahwa ada batu doyong, ada putri doyong, dan ada yang lain-lainnya seperti doyong. Alhamdulillah. Ini barangkali yang dapat saya jelaskan sesingkat ini. Dan insya Allah ke depan dan ke depan kita akan selalu meneliti dan terima kasih. Ikuti bersama Dan Sumbawa Channel. Semangat, mantap, mantap, luar biasa, bukan biasa di luar. Oke, let's go.
bersama Den Channel Sumbawa, Den Sumbawa Channel. Oke, kita sudah sampai ya di mulut gua Liang Petang ya. Ya, di kita jadi baru nyampe ini di mulut gua Liang Petang. Ini mulut yang pertama yang sesungguhnya yang mulut yang besar. Tapi nanti kita akan tidak melewati ini karena begitu ada terjal ya. Sesungguhnya ini yang mulut utamanya, tetapi kita akan masuk lewat mulut yang kecil ya. Lewat lumayan kecil di sana karena itu tidak terjal. Kita bisa melewatinya, tapi kalau yang ini agak terjal jadi kita tidak bisa melewatinya. Jadi alhamdulillah dengan perjalanan yang begitu panjang ya, perjalanan yang berliku-liku ya, kita yang berduri-duri juga kita di sana tadi ya. Jadi alhamdulillah kita sudah nyampe ke tempat tujuan kita, yaitu wisata religi Liang Petang. Nah, sedikit liang itu maksudnya itu liang itu adalah suatu gua ya, suatu gua yang dalam. Itu bahasa Sumbawanya liang, makanya dikatakan liang. Petang itu artinya ya gelap, itu maksudnya. Itu bahasa Sumbawa liang petang, jadi diartikan itu adalah gua yang gelap, yaitu lubang yang panjang yang gelap gulita, makanya dikatakan liang petang. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita akan memasuki di dalam gua ini ya, mudah-mudahan religi kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya kita lanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Den Tetap bersama Den Sumbawa Channel. tetap bersama Den Sumbawa Channel. Oke. Lanjutkan perjalanan. Sejarah yang terlupakan. Kita menguak misteri. Ini ada ini. Kenapa para wali ini bersembunyi di gua yang jauh dari pemukiman? Ternyata Bintang suara mah bau tamu nurut peker. lontarkan saja. Lontarkan. Lanjut. Lanjut sudah jalan. Muhammad Sudri, lanjut. Lanjut Muhammad Sudri. Ya, Lanjut. mungkin para pemirsa Den Sumbawa Channel bertanya-tanya, kenapa sih para syekh itu bersembunyi di atas gua yang begitu jauh? Ternyata sekarang sudah terjawab. Saya bisa perkirakan dulu bahwa para ulama itu berdiri di sini karena melalui tempat saya berdiri ini bisa kita lihat laut, bisa mengintip POC yang menuju Sumbawa. Ya, sekedar itu aja. Bengos-ngos lelah nih. Disarankan oleh Maulana Syekh karena beliau yang menguak gua Liang Petang ini. Kalau di dalam NW Nahdlatul Watan Maulana Syekh, kita dianjurkan untuk membaca sholat Nahdlatain dulu baru kita memasuki di dalam gua. Ya. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu untuk kita memasuki agar kita mendapatkan keberkahan dan keselamatan di dalam ini ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'amirna nahnatal watani wa nahnatal banati bi furu'im ila yaumiddin. Wa antam surana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. Jadi itulah yang diajarkan oleh guru besar kita yaitu Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Setiap kita memasuki dalam suatu ya liang atau lagi ini liang petang yang beliau menyebutkan di dalam wasiatnya. Jadi kita mengikuti anjuran beliau ya. Jadi alhamdulillah kita setelah selesai membaca sholat Nahdlatain, kita lanjutkan perjalanan. Oke. Tetap dalam konten Den Sumbawa Channel. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lanjut. Ini diperkirakan tahun Bisa dinyalakan anunya. Itu ada itu 1578 ya. Ini sekitar lubang ini usianya berapa ratus tahun ini, sekitar 1578 dulu ditemukan ya. 1578 dulu itu ditemukan di gua ini di dalam sejarahnya.
Oke, kita baru akan masuki ini lihat pintu pertama. Di sini ada kayu batu. Ini adalah sesungguhnya berasalnya dari air. Air yang menetes berapa ribu-ribu tahun, ratus-ratus tahun di sini, maka terbentuklah sebuah batu yang sangat mengeras. Makanya kalau kita pegang ini dingin, ya sangat dingin. Ya, jadi perjalanan kita cukup gelap di pintu pertama. Ya. Oke, kita coba perjalanan kita dulu. Ini tumbukan-tumbukan batu ini adalah tetesan-tetesan air sesungguhnya yang begitu lama, ratusan tahun bahkan ribuan tahun mungkin, jadi menjadi membatu. Ya, cukup menantang ya kita dalam perjalanan ini. Ya. Hati-hati, licin, agak licin ya. Agak licin. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai memasuki ruang yang pertama ya. Ini adalah ruang pertama yang ada di dalam gua liang petang ini. Ya. Di sini gua yang pertama. Ya. Ya, di situ tembusannya tapi tidak terlalu dalam ya. Nah, ini semua bentuk-bentuk ini adalah batu yang sesungguhnya ini adalah tetesan air juga. Jadi kalau kita memegang dia terasa dingin sekali, nah, ini basah lembab. Karena dia sesungguhnya adalah tetesan air. Ya. Air yang membekuin. Nah, ini adalah batu yang sesungguhnya berasal dari tetesan air ya. Ya, jadi begitu lama, beratus-ratus tahun bahkan mungkin beribu tahun. Nah, jadi sehingga semuanya membatu. Ini tetesan-tetesan. Di bawahnya juga ini adalah tetesannya juga ya. Jadi ini yang mengalir. Kalau di ini musim dingin atau musim hujan, dia menetes ya. Di sini ada tetesan, jadi sehingga berbentuklah suatu batu yang sangat besar sekali ya, bekas tetesannya. Oke, kita lanjut. Ini baru. Nah, ya dengan hal yang sama. Nah, dengan hal yang sama itu adalah juga tetesan ya. Tetapi semuanya terbelah menjadi dua, indah sekali kelihatannya. Semua itu adalah kalau dia ini musim hujan atau musim lembab ya, maka dia akan mengalir ya, menetes air di sini sehingga menjadi batu-batu yang besar ya. Jadi kita lanjutkan perjalanan. Oke. Kita terus masuk ke dalam. Ya. Kita masuk nanti. ini yang orang kedua di atas banyak sekali. Ya. Jadi kita memasuki ruangan yang kedua. Nah,
Nah, inilah ruangan yang kedua. Di sini ada suara-suara bungung kayak pesawat jet. Nah, menurut center itu coba itu maksud saya itu ya terangkan. Menurut sejarahnya, konon ceritanya, center sana saya puas. Mana center tadi? Itu atas. Itu Pak, itu. Coba ini, yang ini, coba. Mana senternya? Nah, jadi ini menurut sejarahnya, ya, itulah salah satu makam beliau di situ, ya. Itu ya, yang di atas. Nah, itu tempat peristirahatannya, sehingga disitulah tempat berakhirnya juga beliau para waliullah itu di situ. Nah, itu salah satunya. Nah, salah satu dari makam itu menurut sejarahnya itu. Ya, jadi semua itu sesungguhnya adalah juga tetesan-tetesan. Ini yang berbentuk-bentuk ini indah seperti ini, tetesan air ini semuanya. Jadi yang membatu, yang membeku. Jadi, alhamdulillah, ini salah satunya kita sudah melihat ya. Itu bentuknya persis seperti tubuhnya manusia itu ya. Oke, ini ruangan yang kedua. Ini juga agak cukup luas ruangan kedua. Kita lanjut ke perjalanan kita ke dalam lagi. Ya, kita naik ke agak atas sedikit ya. Ini cukup panjang kalau ruangan yang ini masuk ke dalam. Ya. Nah, ini di sini buntu ya. Ada seperti jendela kalau anaknya di sini. Kita ke sana ke arah kanan. Malahan kita naik ke atas lagi kalau ini ya. Bisa kita naik ke atas lagi itu. Seperti jendela. Mungkin beliau waktu penjajahan dulu ya, beliau untuk keluar secara ini biar tidak diketahui, maka beliau keluar dari ini. Kita bisa naik ke atas, tidak usah ke sana. Kita lanjut aja perjalanan ke dalam sini. Ini mungkin ruangan-ruangan halwat beliau ya, di dalam ini ya, agak panjang ke dalam itu, ke sana senternya. Nah, ya. Ruang apa ini, Ustaz? Nah, ini mungkin ruangan-ruangan halwat beliau di sini. Yang ya tembus ke sana, agak jendela itu ya, jendela ini. Ya, ini memang semua di situ terdapat ruang-ruang rahasia. Ya, ini ruang rahasia, ini lorong rahasia yang tembus langsung ke ini. Nah, coba ini fotonya ke sini. Ya. Nah, ini ruang-ruang rahasia yang dibentuk oleh beliau itu. Ya. Nah, jadi di sini tempat seandainya pada waktu zaman penjajahan dan juga ini ya. Coba kamu center yang besar itu kan
Sana jauh, masuk ke dalam. Tembusnya sana Pak ini. Ya, inilah pintu-pintu rahasia, jendela-jendela rahasia, ya, yang sewaktu-waktu beliau-beliau apa namanya? Awas. Kita tidak bisa terus Ya, jongkok saja ya. terpaksa saya berjalan jongkok. Gak usah masuk, agak terjal itu, agak terjal. Nah, ya, Tumbuh berarti ya? Enggak, masih ada kelokannya ke kanan itu. ada ya, tembus ke ruangan tadi itu, yang belok ke kanan, lurus ke sana lagi. Itu ini makanya sebagai jendela istilahnya. Jadi ruangan yang dirahasiakan, jalan apa namanya? Untuk ya menghindari penjajahan atau menghindari ini. Jadi keluar masuk kejaran POC dulu. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke dalam lagi. Ya, nggak bisa lagi. Enggak, memang kayak gini dia. Tidak ada sampah. Tidak ada sampah sedikit pun di dalam. Itu banyak sekali kelelawar. Ini sudah mau waktu zuhur ini. Ini sekitar perjalanan kita sudah mungkin ada sekitar 500 meter ya. Jangan enter ke atas saja. Ya. Jadi di sini seperti ini apa namanya, air mengalir di sini, ada sungai kecil. Karena di sana nanti kita memang akan mendapatkan air. Nah ini tembusan-tembusan yang tadi. Ya. Ini jendela-jendela sesungguhnya ini, semuanya ini jendela, ya bisa tembusan ke sana ya. 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 Ya itu. Nah, di sana nanti ada air yang menetes dia. Tidak sana di. Ini ruang keempat di sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang ketiga itu yang paling panjang. Enggak terlalu dalam. Ya. Tidak ada. Insyaallah tidak. Aman. Dia agak licin, ya. Maaf. Ayo. Di ruang keempat.
kita semakin ke dalam semakin itunya semakin sempit ya. Ya. Oke, kalau teman sudah siap, semakin sempit kita ya. Ya. Oh, di situ tadi ada itu. Yang mana itu? Oh ya. Berarti kita dapatkan ini sedang kering ini. Bagus. Iya, berair biasanya nih. Ya, ke kiri. Ya, sampai sini ini sudah perjalanan kita 1 kilo, 1 kilo lebih. Ya. Ya. Nah, ini salah satu kolam itu. Ya, salah satunya. Ini bersih kak airnya? Ya, bening dia. Keruh, karena di bawahnya kan lumpur. Ya. Kita lanjut ke sana bagaimana? Oke, ini salah satu kolam yang terdapat di dalam gua ini. Ya. Jadi alhamdulillah ini bersih, ya. Bersih, jernih airnya. Nah ini biasanya kebiasaannya menurut kepercayaannya ya orang-orang sini juga ini biasanya diminum juga air kolam yang ini ya untuk ya menunaikan hajatnya lah, tapi itu adalah suatu kepercayaan yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut mereka, menurut yang ada yang di kepercayaan yang ada. Jadi hajat dan kemauannya insya Allah terkabulkan, itu menurut kepercayaannya. Jadi kalau kita lanjut ya, berarti kita harus melewati kolam ini ya, dengan perjalanan yang lebih ekstrim lagi ya, lebih sempit lagi ke sana, sempit ya. Di sana ke jauh sana maka kita akan dapatkan sumur itu. Sumur itu yang kita tidak tahu kedalamnya, enggak kita bisa ya, belum bisa diukur, belum bisa kita prediksi kedalamannya. Ya, di sana ada kolam lagi dulu. Ya, kurang satu orang. Itu pun merangkak kita ke sana, tidak bisa duduk. Ini, ya, yang di sini. Ya, Gua Hiro. Ya, coba. Oke. Subscribe Din Sumbawa channel. Bagus sih. Emang sepeda dulu. Mundur. Oh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu alhamdulillah, kami dari Kuarcap Lombok Timur, beserta rombongan para tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di Sumbawa, berkelana menelusuri sejarah
tentang liang petang. Alhamdulillah, kejauhan kedalaman kurang lebih 1 kilometer kami sudah memasuki gua yang namanya liang petang. Alhamdulillah di sini kami temukan sebuah kolam, yang mana kolam ini airnya jernih, bersih, dapat diminum dan sebagainya. Nah, kaitnya dengan itu, melihat kelanjutan daripada kolam ini, kalau kita mau menelusuri langsung, nah di sini ada pintu masuk menuju kolam berikutnya, yang mana di situ sumur tidak dapat kita prediksi kedalamannya. Kemudian sambungan lubangnya sangat panjang. Jalan kita masuk lewat kolam ini, kita harus melewati tebing-tebing yang sangat terjal. Nah, kayaknya setelah saya perhatikan dan saya amati, harus masuk one by one, satu orang. Kayaknya kita masuk di Gua Hira yang pernah saya alami di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Kayaknya seperti itu, luar biasa. Ini bukti bahwa liang petang ini ribuan tahun yang lalu sudah terkenal, tepatnya tahun 1578 baru ditemukan. Dan alhamdulillah saat ini kami serombongan dapat beranjak sana, dapat sampai di sini untuk membuktikan sejarah yang ribuan tahun yang lalu. Ternyata alhamdulillah kami dapat sampai di sini. Barangkali sekilas info tentang liang petang ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang berikan itu. Oh iya. Ya. Oke. Mungkin kami tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai sana. Ya, kita sampai di kolam yang pertama saja. Kita bisa perjalanan religi kami. Ya, karena kita masuk one by one ke sana dengan agak merangkak kita ya. Ya, jadi ya mungkin sampai di sini kita perjalanan kita, tidak bisa kita lanjut ke depan sana. Nah, insyaallah di lain kesempatan mungkin bisa kita akan lanjutkan sana sampai ke dalaman sana ya. Mudah-mudahan ada izin Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan di dalam perjalanan religi ini ya ada maghfirah ya, ada manfaat ya, dan dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan ini adalah suatu perjalanan perjalanan religi yang membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi oke, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Bisa itu bisa diterangkan. Aduh. Ya. Sedikit kami terangkan kenapa di sini biasanya ada sesajen ya. Dulu juga orang-orang Bali juga masuk di sini ya, untuk mereka istilahnya kita berdoa kalau mereka itu sembahyang ya. Di sini juga mereka masuk dulu pada orang-orang Bali ya, diizinkan masuk karena mereka juga mempercayai ini adalah gua yang sangat luar biasa ya, gua yang dapat memenuhi Oke. Di sini juga terdapat ya, ada bekas sesajen ya, sesajen yang diantar oleh masyarakat ya, untuk kepercayaannya, yaitu untuk untuk mencari kesuksesannya ya, atau yang diinginkan. Karena dulu juga di sini adalah orang-orang Bali ya, orang-orang Bali, agama-agama Hindu juga masuk ke sini
untuk mereka sembahyang di sini, ya, apalagi mereka suatu kepercayaan yang luar biasa, ya, untuk mereka sembahyang mencari sesuatu dan yang diinginkan, ya. Nah, jadi hajat mereka itulah yang dicari di sini. Jadi mereka mengadakan sesajen-sesajen, ya. Tapi kita yang muslim, ya, kita berdoa, bukan melakukan sesajen, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga adalah suatu makam yang luar biasa, makam 7 wali yang terdapat di sini. Jadi kita muslim berdoa, tapi ya kita masing-masing untuk memenuhi hajat kita masing-masing. Kita muslim berdoa dan mereka itu memberikan sesajen atau sembahyang di dalam gua ini. Ya, jadi itu sedikit penjelasan di sini karena telah terdapat sesajen. Ya, jadi mungkin itu, ya. Wallahu a'lam. Oke. Ya, ini tokoh kita, ya, tokoh kita dari Pramuka Worcap Lombok Timur. Beliau berjalan merangkak, ya, karena alhamdulillah agak encok-encok sedikit, ya. Ya, jadi beliau berjalan merangkak, umur bisa tua tetapi jiwa tetap muda, ya. Ini perjalanan kita kembali, ya, kembali ke Mulut Gua. Oke. Jadi terima kasih atas semua perhatian saudara-saudara, ya. Ya, dari kami Din Sumbawa Channel, semoga sukses dan kami harapkan semuanya like dan subscribe, ya. Subscribe sebanyak-banyaknya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak dan rombongan yang lain yang berbahagia, mari sejenak kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diridhoi apa yang kita laksanakan pada hari ini, dan mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa an tu'ammira nahbatal watani wa nahbatal banati bi furu'ihim ila yaumiddin. Wa an tansurana wa tattaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada.
هيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا خيرته سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready. Baik teman-teman subscriber dan semua channel dimanapun berada, kami masih berada di dalam gua. Tadi kita sudah sampai dengan apa yang kita harapkan, tadi sampai di kolam ya, di dalam gua sana. Alhamdulillah kami masih bersama rombongan ya. Sekali lagi saya ini masih berada di gua Liang Petang ya, masih di sini bersama teman-teman atau rombongan. Sekarang ini sudah kita menuju pulang ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman semuanya yang sudah setia memantau dan menyimak video-video kami. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan dan di juga yang lain bersama dengan semua channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pintu keluar. Nah, jadi teman-teman atau rombongan ini merasa kesulitan, tidak bisa berjalan dengan normal, jadi agak jongkok-jongkok sedikit dikarenakan banyak sekali bekas tetesan-tetesan air yang sudah membatu sepertinya. Nah, jadi pelan-pelan semuanya. Kebetulan juga ini kita didampingi oleh para senior tim pramuka ini yang luar biasa ini, sehingga jalannya kita agak nyaman karena dibantu oleh beliau-beliau ini. Aduh. Alhamdulillah wa syukurillah. Duduk di situ dulu. Ya, kita sudah di luar. Berapa saya? Bentar. Ya, teman-teman, ini alhamdulillah kita sudah keluar dari gua. Kita sedang berada di mulut gua ini, kita sedang beristirahat. Dan beliau sesepuh kita ini alhamdulillah agak ngos-ngosan dikit ya. Jadi ya, syukur alhamdulillah tidak ada yang ketinggalan di dalam, dan kita sudah keluar semuanya dengan selamat dan sehat alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perjalanan religi kita ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita mengetahui sejarah-sejarah para alim ulama kita, para ulama kita, para waliullah kita. Mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.